Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurlina Sumidah. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perusahaan perdagangan. Pengertian dari perusahaan dagang yaitu badan yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara tidak mengubah bentuk dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan memperoleh laba sebesar selisih antara harga jual dan harga pokok. Nah, contohnya yaitu seperti pedagang eceran, supermarket, Alfamart, dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan pembelian produk untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun, produk yang dijual perusahaan dagang tidak ada nilai tambahnya. Sejauh ini, ada 3 jenis produk yang bisa dijual, yaitu yang pertama, bahan baku dalam bentuk barang belum jadi. Yang kedua, bahan baku dalam bentuk barang setengah jadi, misalnya bahan makanan. Dan yang ketiga, barang jadi. Ada beberapa jenis laporan keuangan perusahaan dagang yang harus kamu ketahui ketika ingin terjun ke dunia perusahaan dagang, seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan persediaan, laporan neraca, laporan utang, dan laporan piutang. Dari laporan laba rugi ini merupakan sebuah laporan yang menginformasikan tentang performan dari suatu perusahaan dagang pada periode tertentu. Dengan membuat laporan laba rugi ini, setiap perusahaan bisa secara rinci dan detail menghitung rugi dan laba yang didapat dan periode telah ditentukan. Dan ini ada contoh laporan laba rugi perusahaan dagang. Dan bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh jurnalnya. Dan ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan laba rugi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan laba rugi seperti 1. Menentukan format dan bentuk laporan laba rugi yang akan digunakan. Dan yang kedua, membuat konsep dan pengertian setiap elemen yang dibuat dalam format laporan laba rugi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, memahami cara menganalisa transaksi yang ada pada laporan laba rugi. Dan ada juga contoh laporan neraca perusahaan dagang. Dan bisa kita lihat bersama, ini ada jurnal dari laporan neraca. Dan adapun pengertian dari neraca laporan keuangan perusahaan, yaitu merupakan laporan yang dibuat untuk menampilkan informasi rinci tentang modal, utang, dan harta perusahaan yang pada akhir periode tertentu. Dalam perusahaan biasanya juga dikenal dengan sebuah laporan posisi keuangan. Dan adapun contoh laporan arus kas perusahaan dagang, yaitu laporan arus kas atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Statement of Flow, merupakan sebuah ringkasan dari pengeluaran dan penerimaan kas dari perusahaan dagang dalam waktu dan periode tertentu. Umumnya, arus kas ini dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas investasi, aktivitas operasi, aktivitas pendanaan. Dan ini bisa kita lihat contoh jurnal dari laporan arus kas metode langsung. Metode langsung pada laporan arus kas adalah metode pembuatan laporan arus kas yang cara penghitungan secara langsung dari aktivitas operasi yang didasarkan dari penerimaan dan pengeluaran perusahaan dagang. Dan ada juga contoh dari laporan arus kas metode tidak langsung. Dan ini kita bisa lihat jurnal dari laporan arus kas metode tidak langsung.
Pengertian dari metode tidak langsung merupakan metode yang digunakan untuk membuat laporan kas yang arus kas besarnya dibandingkan aktivitas operasi perusahaan dagang dihitung berdasarkan dari laporan laba rugi, kemudian menyesuaikan dengan amortisasi dan penyusutan. Dan ada bagaimana cara pembuatan laporan arus kas. Untuk dapat membuat laporan arus kas, kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, menghitung dengan teliti turun dan naiknya kas. Yang kedua, menghitung serta membuat laporan kas neto dalam operasional perusahaan dengan metode laporan kas langsung ataupun laporan kas tidak langsung. Oke, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.